Terima kasih Timnas Garudaku. Terima kasih untuk segala perjuanganmu. Terima kasih untuk PSSI. Terima kasih untuk Coach Sintayong. Kalian tetap di hati kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Ya, setelah sekian lama Timnas Indonesia U23 berjuang, akhirnya mereka sudah kembali ke tanah air Indonesia. Di Piala Asia, Timnas Indonesia mendapatkan peringkat keempat. Sejarah pasti akan mencatat bahwa mereka tidak bisa dipandang sebelah mata. Di laga playoff antara Indonesia melawan Guinea, walaupun Timnas Indonesia harus kalah dengan skor 1-0, tetapi tidak apa-apa. Masih ada perjuangan, masih ada hal lain, masih ada kegiatan-kegiatan lain, atau masih ada event-event lain yang harus siap ditempuh oleh Timnas Indonesia. Kalian adalah putra-putra terbaik bangsa. Kalian telah dipilih untuk mewakili Indonesia, untuk mengangkat marwah bangsa ini, dan untuk mengharumkan nama bangsa ini. Saat ini, dunia tidak bisa memandang sebelah mata dengan Timnas Indonesia dalam laga sepak bola ini. Seorang Coach Sintayong telah membuktikan cintanya, telah membuktikan pengorbanan yang begitu luar biasa kepada Timnas Indonesia atas segala prestasi yang telah diraih, atas segala prestasi yang telah dipersembahkan untuk mengharumkan nama bangsa ini. Sebagai supporter atau pendukung sejati, kita mestinya tetap bangga, tetap bersyukur, tetap memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Timnas Indonesia, kepada Coach Sintayong, dan juga kepada PSSI. Kalian semua adalah orang-orang hebat. Terima kasih juga kepada seluruh supporter mania di mana saja kalian berada, yang sudah berjuang semaksimal mungkin untuk mendukung, untuk terus bersama Timnas Garuda. Berkat dukungan kita semua, mereka semua bisa menggapai prestasi sampai di titik ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Ada cerita apa setelah Timnas Indonesia sudah kembali ke tanah air ini? Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan Timnas U23. Apa saja? Mari kita cek videonya. Kalian udah kasih yang terbaik. Jadi jangan nangis, tegakkan kepala kalian. Masih banyak masa depan kalian. Pelajaran yang kalian lakukan selama AFC ini, kalian bawa ke World Cup Qualifications. Kita patriot, kita fight lagi. Ya, dan saya apresiasi. Ya, saya tunduk kepala. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Ya, on. Perlu saya sampaikan berkaitan dengan kondisi para pemain ketika kita sebelum melawan Gini. Yang pertama, sebenarnya ada sedikit hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman supaya juga ini juga jadi evaluasi buat kita semuanya berkaitan dengan soal ada beberapa bulian kepada para pemain. Ada beberapa pemain yang merasakan sesuatu yang agak nggak enak begitu, sehingga saya dan tim tentu kan harus bisa membangkitkan semangat para pemain, terutama berkaitan dengan psikologis para pemain. Karena kan 2 kali berturut-turut kalah kita lawan semifinal, Uzbekistan kalah, perebutan juara 3 kalah lawan Irak, terus terakhir playoff. Nah, pada saat playoff kan tentu kita harus membangkitkan semangat, itu kan berat sekali nih. Nah, di sisi lain ada juga dari pengamat, dari mana-mana ada serangan-serangan yang kira-kira membuat mental para pemain, ya kita harus tahu lah, anak-anak ini kan usianya baru 22 ke bawah kan, sehingga kan juga dari sisi mental juga ada sebagian yang goyah gitu. Sehingga ini bagian daripada untuk membangun anak-anak kita semuanya. Ketika anak-anak lagi berjuang mati-matian, ya jangan pengamat ini juga nyerang, netizen juga nyerang gitu. Secara person itu nggak baik gitu, ya. Itu perlu saya sampaikan sebagai evaluasi saya, karena ini kan nggak mungkin juga saya sampaikan person to person kepada netizen kan harus teman-teman media yang tolong bantu kami, karena masih banyak lagi turnamen-turnamen yang akan kita hadapi di belakang hari. Coach Sintayong menangis usai Indonesia dikalahkan Guinea semalam. Ya, berita ini langsung disampaikan oleh Coach Nova Arianto melalui sosial medianya. Ia berkata kalau setelah pertandingan selesai, Coach Sintayong menangis, guys. Melalui sosial medianya, Coach Nova Arianto mengatakan, jangan pernah menangis Coach Sintayong. Kita semua tahu apa yang udah Coach Sintayong perbuat untuk sepak bola Indonesia. Ya, mungkin alasan Coach Sintayong sampai menangis karena dia punya ambisi, guys, untuk membawa Indonesia lolos ke Olimpiade. Dan jujur, aku pribadi sangat terharu melihat reaksi Coach Sintayong yang sampai menangis kayak gini, guys. Artinya apa? Artinya dia sangat tulus melatih timnas Indonesia. Dan seandainya udah sampai di titik ini masih ada yang tidak suka dengan Coach Sintayong atau masih ada yang menghujat, aku benar-benar gak habis pikir, guys. Karena udah sampai di titik ini aja itu udah luar biasa buat timnas Indonesia. Perlu kita ingat lagi perjalanan Coach Sintayong dari awal 2019 ya, bulan Desember, itu peringkat kita 175, guys. Dan puncaknya adalah di bulan Maret 2024, beberapa bulan yang lalu, kita ada di peringkat 134 dunia. Dan inilah pencapaian-pencapaian dan sejarah baru yang telah diukirkan Coach Sintayong untuk timnas Indonesia. Di mana sejarah Coach Sintayong bisa membawa timnas Indonesia senior lolos 16 besar Piala Asia. Lalu sejarah baru, timnas Indonesia U23 itu lolos ke 8 besar, guys. Dan sejarah baru lagi, timnas Indonesia Piala Asia U23 itu lolos ke 4 besar. Dan beberapa sejarah lainnya. Jadi kesimpulannya adalah walaupun kita gagal masuk Olimpiade, tapi percaya guys, ini sejarah buat kita. Kita terbaik nomor 4 di Asia saat ini. Semua itu berkat Sintayong, guys. Dan tentunya Pak Erick Thohir beserta jajaran. Timnas Indonesia kita bisa melangkah sejauh ini dan membuat sejarah-sejarah baru. Sekali lagi terima kasih buat Coach Sintayong. Jangan menangis, Coach, karena Coach udah membawa timnas Indonesia sejauh ini dan punya banyak prestasi serta sejarah baru. Menurut kalian gimana, guys, tentang berita ini? Coba kalian komen di bawah dan jangan lupa follow akun ini untuk mendapatkan berita timnas Indonesia lainnya. Oke. Padahal maksudku benar, Bang. Dia udah ngata-ngata dulu aja. Bang, report Bang. Bang, Handphone dong. Mundur. Jangan mari video, oi. Standby ngomong bikin ke. Cara mata aja, Iya, tapi maksudnya gue nggak ditelepon, jadi gue nggak tahu kapan ngomong. Nggak di telepon, Bang. Halo, guys. Halo.
coach. JJ interview JJ. Udah ready guys? Oke, mungkin ada yang mau disampaikan dari coach terkait dengan rekap pertandingan kemarin. 일단 마지막 경기에 대해서 진짜 우리 선수들이 너무 열심히 해줬고 물론 최선을 다했습니다. 그렇지만 주심들의 석연치 않은 판정 저는 지금도 도저히 용납할 수 없는 그런 상황에서 이해가 되지 않고 영상을 계속 돌려보더라도 이건 너무나 부정한 경기이기 때문에 너무 많이 아쉬움이 남는 경기로 보여집니다. 우리 인도네시아 팬들도 너무나 아쉬워 것이다 저는 그렇게 생각했습니다. Untuk pertandingan terakhir ya, memang benar-benar pemain ya pada bekerja keras, sangat kerja maksimal ya. Tetapi dengan adanya keputusan yang tidak adil dari wasit, itu yang wasit tidak bisa menerimanya. Beberapa kali wasitnya memutarkan video pertandingan, tetapi tetap juga memang ada kesalahan dari wasit. Itu yang sangat disayangkan. Dan apa yang dirasakan ini ya pasti para fans sepak bola Indonesia pun pasti sama. Kan selain coaching ditawarin apa coaching akan menerima kontrak baru dari PSSI. 그래서 새로운 계약서를 내밀었던 것 같아요. 그래서 받아들이 생각이 있습니다. 아니 아직 나는 본 것이 없기 때문에 이제 경기 끝났으니까 회장님하고는 좋은 얘기했고 2027년까지 동행하기로 했고 크게 뭐 문제 없이 잘 진행될 것이다 보시면 되겠습니다. Belum ada yang harus lihat langsung. Jadi ya memang nggak bisa bicarakan sekarang ya karena baru selesai juga pertandingan kemarin, jadi baru akan dibicarakan. Dan ya pembicaraan baik ya sebelumnya dengan Pak Erik akan bersama dengan PSSI sampai tahun 2020. Hasil evaluasi dari teman pemain tepatnya untuk pertandingan gimana dari pelatih sebagai pemain ada. Oke, hasil evaluasi dari seluruh pertandingan yang sudah berlangsung terhadap pemain, bagaimana perkembangan dari para pemain dari awal hingga saat ini? 처음부터 끝까지 경기 완경기 있잖아요. 그런 경기들 봤을 때 선수들이 좀 고쳐야 되거나 아니면 발전된 부분이 있다고 일단 우리 선수들이 무엇보다도 상당한 자신감을 가졌다. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar yang disampaikan oleh Coach Sintayong, dan juga bagi para netizen Indonesia yang masih menghujat Coach Sintayong, yang masih mengkritisi Coach Sintayong, kalian itu adalah pengecut, kalian itu adalah pecundang. Kita sebagai rakyat Indonesia semestinya merasa bangga dan merasa bersyukur atas segala prestasi yang telah diperjuangkan oleh seorang Coach Sintayong untuk mengharumkan nama bangsa ini. Jadilah pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih. Seorang Erick Thohir saja yang adalah ketua umum PSSI, dia patut untuk menundukkan kepala, menghargai, merespek kepada seluruh pemain timnas Indonesia, kepada Coach Sintayong dan seluruh para orang-orang yang sudah berjuang untuk membawa timnas sampai di titik ini. Ayo kita rakyat Indonesia, mari tanamkan dalam diri kita budaya yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih kepada timnas Indonesia. Mereka telah berjuang semaksimal mungkin, dan juga Coach Sintayong adalah pahlawan dalam dunia sepak bola di bangsa ini. Jangan pernah memandang rendah, jangan pernah menganggap remeh dan lain sebagainya. Sekali lagi, mari saya ingin mengajak pemirsa sekalian, tetaplah dukung Coach Sintayong agar ke depan dirinya bisa berjuang semaksimal mungkin untuk lebih baik lagi untuk mengharumkan nama bangsa ini lewat dunia sepak bola. Mungkin itu saja komentar singkat saya, dan
Saya mohon maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga.